Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat malam Sobat Dios semua. Shalom buat kamu semua yang ada di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan. Senang banget deh hari ini di hari Jumat 26 Juli 2024. Ada Isya dan juga pastinya ada seseorang yang sudah hadir di studio malam hari ini. Karena hari ini kebetulan kita akhirnya sudah ada suaranya. Shalom. Nah, itu kan udah kedengeran kan suaranya? Beliau akan pastinya akan bersama-sama dengan beliau nih, Bapak Adit. Selamat malam Pak Adit. Selamat sore. Oh iya, selamat sore. Sore menjelang malam. Di acara live worship session malam hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Dan buat kamu semua nih, yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan yang kudus, untuk kita sama menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hal-hal yang perkara-perkara yang ajaib terus Tuhan lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika live worship ini dilangsungkan langsung nih Sobat Dios ya, saya percaya bahwa keajaiban itu juga terjadi dalam kehidupan kamu. Amin. Dan buat kamu nih Sobat Dios yang mungkin punya pengalaman atau punya cerita kisah dari hidup kamu, gimana luar biasanya Tuhan dalam hidup kamu, terutama selama acara live worship malam hari ini berjalan nih, selama berjalan. Nah, kamu mau bagi cerita, boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Saya ulang lagi ya, di 0813 87227274. Bahkan kalau malam hari ini kamu merasa kamu butuh dukungan doa, juga kamu bisa langsung chat aja ke nomor yang sama. Nanti kita akan baca dan kita sama-sama doakan. Ya, sebelum kita mulai malam hari ini di acara live worship session malam hari ini bersama Bapak Adit. Kalau Isya manggilnya Bapak Adit. Oke Bu Isya. Oh jangan deh, manggilnya Adit aja. Soalnya dia yang manggilnya jadi ibu. Iya dong. Masa saya dipanggil Bapak, kayak Isyanya saya panggil Isya, kayak ini dong, ayah dan anak. Makanya manggil nama aja ya, biar enak ya Sobat Dios ya. Iya, biar akrab. Biar akrab. Biar makin apet. Apa sih? Oke deh, yuk sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa dulu biar Tuhan yang pimpin program live worship malam hari ini. Yes. Biar kamu, buat setiap kita, siapapun kamu yang saat ini sedang mendengarkan nih Sobat Dios, bahkan bukan cuma kamu, Isya dan kami yang ada di sini juga, ada Isya, ada Adit, juga ada Maria, Ibu Maria. Ya, Ibu Maria yang memegang bagian ini multinya. Ya, sama-sama kita juga merasakan hadirat Tuhan, sama-sama mengalami Tuhan lebih lagi. Yuk kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat sore yang indah ini Tuhan. Setelah sepanjang hari ini kami beraktivitas, setelah sepanjang hari ini mungkin kami mengalami dinamika kehidupan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik dan Kau terus bersama kami, Kau terus menggandeng kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Dan bukan sebuah kebetulan pada sore hari ini kami bersama-sama bergabung, meskipun mungkin kami bergabung lewat udara ya. Sama-sama kita menyembah Tuhan, dan kami percaya ini bukan sebuah kebetulan. Yes. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Oh, izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah
sayang dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Aku menyembah-Mu, Yesusku, yang ada di tahta mulia. Aku memuji-Mu dengan segenap hatiku. Ku menyembah-Mu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh dari-Mu, Yesusku. Oh, kerinduanku, kerinduanku, selalu serada dekatmu. Kerinduanku selalu senangkan hati-Mu. Oh, tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi hasratku menyanyikan pujian bagi-Mu. Tak pernah ku bayangkan, oh tak pernah ku bayangkan hidupku tanpa-Mu. Yang menjadi
berada dekat Engkau Tuhan. Kami tahu akan ada kedamaian, ketenangan yang mengalir dalam hidup kami. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami pergumulkan, apapun yang sedang mungkin menjadi beban kami hari-hari ini, tapi ketika kami dekat sama Engkau, kami tahu ada damai yang melampaui segala akal itu turun atas hidup kami. Ketenangan yang melampaui segala akal itu turun dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu Bapa, kami kan tenang. Bapa, Kau mendengar
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan aman bersamamu, Bapa. Ku kan damai bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu, Bapa, ku kan tenang. Bersamamu, Tuhan, ku kan aman. Terima kasih, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau mengasihiku, Engkau baik Tuhan, selamanya baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hati setiap kami. Yalah syikiri, oh alayana shikara masukuru, heralah akara masih ini rasa ayah karalaya siriri. Ikiara nasela karana ramasukuru, sebab bersamamu ku tenang. Biar ada damai mengalir sore, biar ada damai mengalir di hati kami, biar ada shalom yang lahir di hati kami, turun atas hidup kami. Mengalirlah damai-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa. Sebab masa depan kami aman di dalam-Mu, tentram bersama-Mu. Sebab hari-hari di depan kami aman di dalam-Mu. Biar ada damai Tuhan, biar ada shalom itu turun atas setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang Kau perbuat dalam hidup kami, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, semuanya baik. Dan tidak ada satu rancangan-Mu, rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Yes. Oleh sebab itu,
Saat ini kami mau bersaksi bahwa apapun yang kami alami saat ini semuanya baik, dan semuanya kami tahu membawa kebaikan. Apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar shalom itu turun atas setiap kami, biar damai itu turun atas setiap kami Tuhan. Pada sore hari ini, biar ada damai menggantikan seluruh kekecewaan, putus asa, rasa kegelisahan, kekhawatiran. Biar apa yang menumpuk di jiwa kami, biar apa yang menggelisahkan kami, yang mengalihkan pandangan kami terhadap Engkau, biar itu semua digantikan oleh shalom yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika ada damai, kami bisa melihat segala sesuatunya lebih jelas. Mungkin ada keputusan-keputusan yang harus kami ambil, dan ketika ada damai Tuhan, kami bisa memutuskan dengan tepat sesuai dengan yang Tuhan mau. Mungkin ada masalah-masalah, kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan yang berlalu, yang mungkin sampai hari ini dampaknya masih berasa. Dan biar ketika damai, ketika shalom itu turun atas hati setiap kami bisa melihat itu dengan kacamata yang berbeda. Ketika shalom itu turun, kami bisa berjalan, melangkah apapun itu dengan penuh keyakinan, percaya bahwa Tuhan terus menyertai. Amin. Karena kami tahu, dan firman-Mu berkata, tak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaisi tahu nggak? Ini salah satu sharing yang waktu itu saya pernah bagiin juga, diundang di satu tempat. Saya pernah bagiin juga waktu itu sama satu kawan. Ada hal yang menarik ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa kepada Abraham waktu itu. Ketika Tuhan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Nuh, menyatakan janjinya di situ, ditulis pokoknya Nuh itu berjalan bersama Tuhan. Pokoknya sepanjang hidupnya Nuh berjalan bersama Tuhan. Artinya Tuhan menyertai Nuh, berjalan bersama. Kalau bahasa ada yang menafsirkan bahwa Tuhan berjalan di sampingnya, Tuhan berjalan di samping Nuh. Bahkan Henoh pun ditulis Henoh itu berjalan bersama Tuhan seumur hidupnya. Tapi ada yang menarik ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Shaddai atau Allah yang Maha Kuasa. Ketika Tuhan menyatakan namanya atau menyatakan karakternya atau sifatnya kepada Abraham, Tuhan ngomong gini, berjalanlah di depanku. Seperti kayak, berjalanlah duluan, aku di belakangmu. Beda sama Nuh sama Henoh. Kalau Nuh sama Henoh ditulis Nuh berjalan bersama Tuhan, atau ada tafsiran yang Tuhan menyertai di sampingnya. Tapi sama Henoh juga sama. Tapi ketika Abraham itu disuruh, kamu berjalan dulu selama kamu nggak menyimpang. Ya maaf ya kalau koreksi kalau salah, saya nggak gitu hafal ayatnya di Kejadian. Kalau kamu nggak menyimpang, pokoknya ada janji Tuhan kan bahwa aku menyatakan diriku sebagai El Shaddai. Berjalanlah. Yang menarik yang digaris bawahi adalah ketika Tuhan bilang berjalanlah di depanku, artinya Abraham berjalan dulu. Ya. Dan saya dulu banget beberapa beberapa belas tahun lalu itu pernah merasakan sesuatu yang nggak enak, yang rasanya seperti kok kayaknya Tuhan nggak ada ya, kok kayaknya aku berjalan sendiri ya. Dan ketika saya mengerti soal Abraham, ini teman saya yang sharing. Ketika saya ngerti tentang Abraham ini, oh ternyata ada satu titik kedewasaan tertentu seperti Abraham. Kamu jalan aja dulu, percaya aku tetap menyertai, tapi kamu belajar berjalan aja dulu. Berjalanlah di depanku. Seperti anak yang ketika sudah dewasa yang nggak selalu digandeng. Ada saat ketika anak ini ngalamin kejatuhan, anak ini mengalami hal yang mungkin gak enak, atau bahkan anak ini sengaja nakal, menyimpang. Dia pikir papahnya gak tahu,
Tapi sebenarnya papanya tahu dan dibiarkan. Kenapa? Karena itu sebuah pembelajaran buat hidupnya. Sama seperti Abraham ketika dia khawatir, takut dan berpura-pura Sarah sebagai saudaranya. Terus ada banyak hal yang mungkin Abraham gak sempurna atau ada kejatuhan. Abraham mengalami hal yang mengalami kejatuhan, tapi Tuhan seakan-akan biarkan. Ketika titik kedewasaan tertentu, ya mungkin kita semua ya yang mendengarkan, atau saya, Kak Isya, Kak Maria, mungkin ada saatnya kita ngerasa kok kita kayak berjalan sendiri ya, ngadepin masalah kayak zaman dulu itu. Kalau ada masalah tuh, misalnya saya kesaksian dulu itu bener-bener nggak ada uang di dompet, pengen makan, tiba-tiba doa itu saya bisa nemuin uang, entah nyelip entah malaikat masukin, nggak tahu deh, tiba-tiba ada uang, tiba-tiba bisa makan lah, walaupun cuman saat itu cuma nasi tahu tempe gitu, tapi bisa makan. Tapi kok belakangan kalau nggak ada uang mau jengking-jengking doa puasa gitu ya, kok seakan-akan Tuhan nggak tolong ya gitu. Terus ketika saya melakukan kesalahan sedikit, itu tuh banyak banget yang negur, walaupun orang-orang yang negur ini adalah orang-orang yang secara saya tidak kenal dekat, nggak dekat juga, dan dia nggak tahu masalah saya apa gitu. Tapi berkali-kali gitu, bahkan waktu itu pernah saya yang kecewa, marah sama Tuhan, tiba-tiba saya masih ingat kejadian ini di AOC waktu itu habis doa pelayan pengerja. Tiba-tiba ada satu orang tiba-tiba nyentil telinga saya, diselenting keras banget. So Didit, ini dari Tuhan, gue nggak tahu lu kenapa, tapi jangan nakal ya, kata Tuhan gitu. Saat itu mungkin saya nerimanya responnya adalah apaan sih nih orang gitu. Tapi setelah direnungkan, setelah masalah berlalu, setelah saya cooling down, berdamai dengan diri, berdamai dengan Tuhan, minta maaf, bertobat. Iya juga, itu penjagaan yang supranatural menurut saya. Maksudnya orang yang nggak tahu masalahnya apa, saya nggak pernah cerita, nggak nampak juga di luar, kelihatan baik-baik aja, tiba-tiba dari belakang tiba-tiba nyentil truk gitu. Tapi ada masa dimana ketika saya mau jatuh sedalam-dalamnya, seakan-akan Tuhan biarkan. Saya sih percaya bahwa Tuhan nggak ninggalin ya. Tapi seperti Tuhan biarin. Kenapa saya percaya Tuhan nggak meninggalkan? Karena ketika kita punya sense kok, kita tuh punya perasaan bahwa Tuhan tuh masih menyertai kok, tapi kok dibiarkan ya. Kerasakan maksudnya Tuhan tuh nggak ninggalin gua, tapi kok dibiarkan ya gua ngalamin ini. Ada kok, kita tuh semua tuh punya sense itu gitu, punya sense ketika kita jauh dari Tuhan, kita juga punya sense bahwa ini gue lagi jauh dari Tuhan nih gitu. Tapi ada juga sense ketika gue nih bukan ngerasa ya, gue tahu kok Tuhan sedang menyertai, tapi kok saya dibiarkan ya gitu. Dan buat saya pelajaran tentang Abraham ini sangat baik sih, maksudnya ada kalanya kita gak bisa bergantung sama hal-hal yang dulu pernah kita alamin. Hal-hal yang pengalaman yang mungkin dulu ajaib, yang kok sekarang hari-hari ini kok gak kita alamin. Jangan-jangan nih pendeta gua udah nggak sakti nih kayak dulu misalnya, kayak gitu. Enggak sih, mungkin bukan soal lingkungan sekitar, mungkin hidup kita yang saat ini sedang prosesnya atau stepnya sudah berbeda. Anak tangga yang kita naiki sudah beda sama yang dulu. Karena kalau kita ngelihat ayat yang tadi ya, Abraham ya, saya sendiri baru sadar waktu teman saya itu bilang berjalanlah di depanku. Aneh juga ya, maksudnya biasa kan kita kan percayanya kan Tuhan gandeng, Tuhan gendong, ada di samping, samping gitu. Kita tahu, kita yakin bahwa ketika kita jalan tuh Tuhan ada, dan kita bisa yakin betul gitu. Tapi ketika kita ada di depan dan ketika kita nengok ke belakang, mungkin kita nggak lihat Tuhan ada di mana ya, sembunyi di mana gitu. Tapi Tuhan tahu gitu. Ya, jadi apapun masalah kita, apapun mungkin pergumulan, entah itu sakit penyakit, keluarga,
finansial, entah itu hubungan relasi sama teman, hubungan relasi dengan orang yang dikasihi, siapapun. Ya mungkin itu semua baik. Yang terpenting adalah, saya ingat Pastor Yohan pernah berkata ini, dan saya nempel banget ini, keep do the right thing. Dia bilang, apapun yang lu alamin hal buruk, lu alamin hal yang gak enak, lu lagi bete, lu lagi bad mood, lu lagi marah, keep do the right thing. Tetap lakukan hal yang baik, tetap lakukan hal yang benar. Ya. Bukan artinya dengan itu terus lu memberontak, terus Tinggalin semuanya. Iya, terus sok-sok jadi nakal gitu. Atau sok-sok kayak apa namanya, kayak demo ke Tuhan, ini gua ngelakuin yang lu nggak suka nih gitu. Tolol sih menurut saya, maaf ya katanya agak kasar, tapi itu bodoh. Tindakan yang sangat bodoh gitu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan, kita yang butuh Tuhan, bukan sebaliknya gitu. Tuhan bukan butuh kita, tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita terlibat di dalam pekerjaannya. Ya. Gitu. Jadi ajaib sih. Dan ketika kita ngerti hal ini, kita tenang. Ya. Kita ada shalom, kita ada damai, bahwa ya ada babe gua kok di belakang. Benar. Gua di depan nih, misalnya menghadapi musuh gitu, kayak Daud misalnya ngadepin beruang atau apapun tanpa menghadapi Goliat misalnya, waktu klimaksnya dia ngadepin Goliat, dia bilang, aku bawa nama Tuhan. Ya seperti gue tahu ada babe gue di belakang. Lu mau bawa apapun, lu mau pasukan, lu mau bawa senjata, lu mau pakai seperangkat perlengkapan, iya apa namanya, baju zirah segala macem. Ya gue tahu, gue nggak pakai apa-apa, tapi ada babe gue di belakang. Itu akan membawa ketenangan, itu akan membawa shalom. Dan yang menarik, shalom itu orang kan sering mengartikannya dengan damai. Ya. Damai itu apa sih? Damai itu kan ketika rasanya tenang, ketika rasanya nyaman apa. Kalau pada bahasa aslinya itu shalom itu kan artinya penuh. Jadi nggak ada korelasinya dengan bukan perasaan, maksudnya tidak ada korelasi dengan hal yang misalnya saya ada masalah nih, terus masalahnya selesai baru saya shalom atau damai. Nggak ada korelasi dengan hal itu. Ketika kita shalom berarti kita penuh. Artinya kita penuh berarti kita tahu betul bahwa kita tuh gak kurang sesuatu apapun. Makanya ketika di Mazmur 23 ditulis yang ayat pertama gimana Kak? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan orang banyak nganggep bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan gembalaku, gua pasti disupport banyak makanan, gua gak akan kekurangan. Enggak, artinya tuh Tuhan adalah, bahasa aslinya bahkan bahasa Inggrisnya juga sama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Kalau itu kan bahasa Indonesia kan takkan kekurangan aku, yang seakan-akan kalau Tuhan gembalaku, gua mau apa pasti ada karena gua nggak akan kekurangan. Padahal arti bahasa aslinya, bahkan di Inggrisnya juga di King James kalau salah artinya masih melekat sama aslinya. Tuhan adalah gembalaku, dan ketika dia jadi gembalaku, aku nggak butuh yang lain. Ya. Tuhan adalah gembala. Tuhan ketika jadi gembalaku, aku nggak butuh yang lain. Artinya dia mungkin masih kekurangan. Maksudnya dalam arti kacamata manusia mungkin nih domba mungkin masih lapar misalnya, atau misalnya masih butuh. Gue tuh sebenarnya masih ada keinginan, tapi ketika Tuhan gembalanya, ketika dia tahu, oh Tuhan gembala gue, oh Tuhan adalah gembalaku, gue nggak butuh yang lain. Yang tadi gue pengen apa itu udah gue nggak butuh. Gue cuman butuh Tuhan. Itu artinya sebenarnya. Jadi ketika kita ngomong Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, bukan, jangan diartikan gue bakal kaya. Tuhan adalah gembalaku, gue bakal kaya. Tuhan gembalaku, gue bakal selalu kenyang gitu. Iya, tapi dalam arti yang berbeda. Bahwa ketika Tuhan gembalaku, Tuhan adalah gembalaku, gue nggak butuh apa-apa yang lain. Karena gue tahu ada Tuhan. Kayak sama kayak tadi, gue jalan di depan, gak ada yang mengiringi saya, nggak apa-apa. Gue tahu ada babe gue di belakang. Betul. Yang berdiri di belakang kita, selalu mendukung kita yang pastinya. Lagu dulu tuh, saya tuh tahu Frankie tuh ada lagu yang tentang Mazmur 23, Frankie Siombing. Oke, sebentar. Tahu nggak? Oh, engkau gembala yang baik.
biar jadi doa kita semua ya, sebagai pengingat juga bahwa ketika Tuhan jadi gembala kita nggak butuh yang lain. Bukan artinya kita nggak akan kekurangan, artinya gue bakal kaya gitu. Amin, Tuhan pengen kok kita kelimpahan. Tapi kadang apa yang Tuhan maksud dengan sebuah kelimpahan itu berbeda dengan maknanya sama yang kita gitu. Kita mungkin mikirnya saya kaya itu sampai bisa beli rumah gedung gitu atau segala macam. Tapi kacamata kita mungkin terlalu dangkal, kita terlalu kekanak-kanakan untuk memikirkan hal yang seperti itu gitu. Dan saya pengen sebagai pengingat semua kita, balik lagi, kita pahami betul ketika Tuhan gembala kita yang baik, jadi gembala kita dombanya, ya kita nggak butuh yang lain. Udah tuh keinginan untuk gue pengen ini, pengen itu, pengen jadi ini, pengen jadi itu, saya nggak pengen lagi. Bukan artinya Tuhan nggak akan ngasih. Banyak cerita ya dulu ya Kak Isi ya, kalau misalnya ingat ya, ketika kita nggak pengen, loh Tuhan kok malah kasih gitu. Engkong Yusak juga dulu pernah cerita, dulu waktu pengen kok nggak boleh, sekarang udah nggak pengen kok malah Tuhan sodor-sodorin gitu katanya. Ya karena itulah Tuhan, kita bukannya artinya Tuhan iseng ya, tapi Tuhan tuh pengen kita tuh cuman mengingini Dia. Ya, betul. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembalaku, Engkau gembala yang baik, Engkau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Engkau gembala yang baik, Kau gembalaku, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan
aku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu kekal selamanya. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu buat hatiku, melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu itu yang ku rindu buat hatiku, melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Penyertaan-Mu di setiap langkahku, perkenanan-Mu rindu buat hatiku, melekat padamu, jamin hidupku sampai garis akhir. Semuanya dari-Mu dan hanya untuk-Mu. Ku bersyukur, terima kasih anugerah-Mu Tuhan, buatku setia sampai akhir. Sampai akhir, sampai akhir. Penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu sampai akhir, menyertaiku. Penyertaan-Mu, perkenanan-Mu, oh sampai akhir, melingkupiku. Kau gembala yang baik, Kau Bapa yang sangat baik, Kau menyertaiku berjalan dalam tuntunan-Mu. Sampai akhir, sampai akhir. Yesus, ku mau terus bersama-Mu sampai akhir, sampai akhir. Kini aku percaya mustahil bagi-Mu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu,
Ku kan setia sampai akhir hidupku.
kami yakin bahwa Engkau ada di belakang kami. Dan Engkau adalah gembala yang baik. Dan seekor domba gak pernah curiga sama gembalanya. Seekor domba hanya nurut dan mendengar apa yang gembalanya katakan. Karena seekor domba pasti percaya sama gembalanya. Dan biar kami menjadi domba-domba yang Kau dapati setia, yang Kau dapati sungguh ada ketika Engkau cari. Makasih Tuhan, kami mau bilang kami percaya Tuhan untuk apapun yang menjadi panggilan kami, apapun yang saat ini kami tempuh Tuhan, sebagai pengusaha, sebagai pelayan, sebagai mungkin ibu rumah tangga, sebagai karyawan, sebagai apapun yang sedang kami jalani hari ini Tuhan, kami mau bilang kami percaya Tuhan, apapun panggilan-Mu dalam hidup kami itu baik, dan kami mau percaya Tuhan, kami mau mengikuti apa yang menjadi panggilan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, Engkau gembala yang baik, Engkau penggembala yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebagai penutup Kak Isya, Ya. ada fakta menarik tentang domba. Pasti banyak yang udah tahu sih, bahwa domba itu punya penglihatan yang buruk. Domba itu penglihatannya buruk ya, makanya jarang ada domba tersangkut, domba jatuh ke jurang atau misalnya jatuh terperosok ke bebatuan, karena mereka punya penglihatan yang nggak begitu baik. Tapi ada satu kelebihan, Ya. yaitu mereka itu peka dalam mendengar. Makanya ada video-video kan yang ketika gembalanya manggil langsung nyaut tuh, tapi ketika orang lain dengan nada yang sama, dengan teriakan yang berusaha disamakan, nggak ikut, nggak bereaksi si domba. Kenapa? Karena domba itu punya kepekaan lebih di pendengaran gitu, tapi dia kurang dalam melihat. Dan yang menarik itu, selain kita memang Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri yang menganalogikan Tuhan sebagai gembala dan kita sebagai domba. Selain itu ada satu doa yang sering dinaikkan, bukan satu doa sih, tapi satu kalimat yang kadang ini diucapkan untuk sebagai pengingat bangsa Israel juga akan Tuhannya gitu. Itu Shema Israel, Adonai Ehad, Adonai Elohim. Iya kalau nggak salah itu. Shema Israel, Adonai Ehad, Adonai Elohim. Dengarlah hai Israel, Tuhanmu itu Esa, Tuhanmu itu apa Tuhanmu itu Esa, Elohim itu Tuhanmu gitu. Pokoknya kurang lebih begitulah. Saya juga nggak begitu menguasai ya. Cuman yang menarik adalah Shema atau Shema ini yang biasa dikatakan Shema itu artinya mendengar. Dan betapa Tuhan itu ingin hubungan kita dengan Tuhan itu mendengar. Kenapa? Karena di Alkitab itu nggak ada kata taat, Kak. Di Alkitab itu tidak ada kata taatilah. Bahasa aslinya ya, saya ngomong bahasa aslinya, nggak ada kata taatilah, ikutilah, itu tuh nggak ada. Yang ada adalah dengarlah. Jadi ketika ada kata misalnya taatilah firmanku, misalnya ada di Alkitab itu bahasa Indonesia, cari bahasa aslinya, pasti itu adalah Shema atau Shema atau dengar. Jadi kita tuh sebagai dombanya itu analogi yang keren sih menurut saya ya. Dan ketika kita ngomongin panggilan apapun dalam hidup kita ya kita nggak bisa cuma dengar, karena ternyata Shema itu artinya dengar, taat, ikuti. Luas paham, ya. Luas, dan artinya itu satu. Ya kita bisa tarik garis, kita bisa ambil sudut pandang bahwa Alkitab nggak ada kata maksudnya tidak ada kata khusus untuk taat, obey itu tuh nggak ada. Yang artinya kita bisa bilang bahwa Tuhan itu pengen hubungan yang bukan cuman sekedar perintah dan taat, tapi Tuhan itu pengen hubungan yang ketika dia berkata, dia berfirman, ketika dia berfirman kita dengar. Artinya hubungannya lebih dalam sekedar kayak bos, bukan kayak bos ke karyawan yang penting lu taat gitu, tapi seperti bapak anak yang
kayak bapak ke anaknya, ya saya tahu kamu melakukan yang baik, tapi please dengerin kata papa dulu gitu misalnya. Jauh lebih intim kali ya. Iya betul. Tapi satu sisi kita bisa ngelihat bahwa ternyata sema itu artinya dengar, yang artinya juga ada taat. Artinya ketika kita mendengar panggilan itu tuh nggak bisa artinya dengar doang. Artinya juga adalah harus taat, harus taati. Itu. Dan itu menurut saya keren ya firman Tuhan, bahwa ada filosofi yang dalam di balik kata dengarlah Israel, Shema Israel, itu ada filosofi yang dalam di situ gitu. Dan biar sore ini kita ingat kembali, maksudnya kita kadang kan sering gak yakin ya. Saya pun sering ngalamin dengan apa yang kita jalani ini benar nggak ya? Ini saya tuh lagi di jalan yang ini nggak sih? Kok jadi nggak punya teman, atau misalnya kok jadi malah keluarga kok misalnya kok jadi jauh dari keluarga, kayak misalnya Kak Isya kan jauh ya dari keluarga ya, keluarga di Cilegon. Bener nggak ya? Iya, atau saya tuh harusnya sama mereka gitu. Apalagi di akhir Kak Isya kan papanya ya, terakhir dia panggil pulang kan, mungkin pengennya kalau boleh balik lagi, pengen ngabisin waktu bersama gitu kan. Apa ini jalan yang benar? Saya tuh di sini misalnya, atau enggak? Mungkin ada juga yang kok saya hidup rasanya begini-begini aja. Apakah ini jalan yang benar segala macam? Dan akhirnya kadang itu menimbulkan sebuah kecurigaan. Jangan-jangan ini bukan maunya Tuhan gitu. Jangan salah pilih ya. Jangan-jangan saya jangan-jangan jangan, bahkan ekstrimnya jangan-jangan Yesus nggak ada gitu kan, jangan-jangan Tuhan tuh nggak ada. Karena ini nggak perlu disebut ya, tapi ada 1, 2, 3 orang bahkan artis rohani yang kehilangan imannya. Mereka mendeklarasikan kehilangan imannya, kan itu ngeri ya. Artinya kan mereka jadi ragu gitu kan, akhirnya ragu sama Tuhan. Ya menurut saya sebuah sinyal keraguan itu perlu, kita juga harus cek kita ada di jalan yang benar atau enggak. Tapi ketika kita ada yakin 100% kita ada di jalannya Tuhan, dan tiba-tiba kita muncul keraguan hanya karena kita belum melihat hasil, menurut saya itu berarti kita nggak shalom, atau yang kita tadi ngomong kita nggak penuh. Berarti ada sesuatu yang kosong, dan ketika ada sesuatu yang kosong berarti Tuhan Anda tidak sedang menyadari bahwa Tuhan sedang menjadi gembalamu. Karena tadi firmannya kalau Tuhan jadi gembalamu, lu pasti penuh, shalom, lu pasti nggak butuh yang lain. Dan ketika kita penuh, nggak akan ada kecurigaan itu. Sepakat nggak Kak? Sepakat. Ketika kecurigaan bahwa wah kayaknya Tuhan nggak meduliin gue deh, kayaknya Tuhan meduliin pendeta itu doang deh kayaknya. Soalnya kesaksiannya keren-keren dia doang, gue kayaknya biasa aja gitu misalnya. Gak begitu sih. Jadi ketika damai itu ada, ketika kita penuh, dan ketika kita nyadarin panggilannya, dan kita dengar dan kita taat, itu kita nggak akan ragu sih. Ya betul. Ya. Oke, Sobat Dios. Dan benar banget apa yang tadi Adit bilang. Nggak akan pernah muncul yang namanya keraguan, karena kita sudah penuh. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala kita dan Dia sudah menyediakan segala sesuatu, dan kita nggak akan pernah kekurangan, itu betul. Jadi sebenarnya Isya juga udah pernah cerita ketika kita sharing di sini nih bareng Adit juga, waktu itu juga live worship. Ya gimana? Gak apa-apa ya sambil ngobrol-ngobrol kayak. Itu tuh dibilang tuh itu tuh kejadian yang benar-benar terjadi. Kalau Adit kan tadi bilang sempat sharing bahwa dulu waktu nggak ada duit tuh tiba-tiba doa sebentar, tahu udah ada muncul gitu kan. Iya betul banget. Kayaknya masih gampang banget gitu. Tapi sekarang kok kayaknya susah banget gitu kan. Udah sampai doa gimana Tuhan tuh kayak nggak jawab nih. Padahal lagi butuh banget nih Tuhan gitu kan. Tapi memang ini loh. Ketika satu hal sih saya cuman percaya bahwa gini, ketika kita percaya Tuhan adalah gembala kita tidak akan pernah kekurangan. Itu benar-benar bener. Bukan cuman omong kosong, bukan cuman kata-kata sia-sia yang keluar gitu, bukan. Itu tuh bener. Karena ya ini mas sharing ya Sobat Dios. Ya, nah yang Adit bilang tadi ngalamin nggak punya duit, pernah.
Semua pasti pernah ngalamin. Apa namanya ya, dari AOC ini kan dulu tinggalnya bukan di daerah atas ya Sarijadi, bukan. Tinggalnya masih di daerah sini nih, PPI Katamso sini, Pahlawan. Pahlawan. Nah kalau biasanya kalau udah habis acara, habis doa pekerja kan gitu kan, malam kan pulang. Pulang malam tuh itu lagi nggak ada duit, kan gak ada yang tahu ya, yang tahu kan cuman I Jalan dan kaki. Tuhan. Jalan kaki dong. Saya juga pernah ngalamin. Kalau saya Jalan bukan ke kaki. Pahlawan enggak. Lumayan tuh Pahlawan tuh jauh. Kalau saya ke Ciampelas. Oh. Dari AOC ke Ciampelas. Apa dari AOC bolak-balik pernah. Bulan iya, karena gini. Tos dulu Kak. Tos dulu. Karena satu hal gini nih. Dan percaya nggak Sobat Dios? Penyertaan Tuhan tuh sempurna banget. Tuhan sebagai gembala tuh sempurna banget. Sampai detik ini pun tidak ada terjadi sesuatu yang aneh-aneh tuh. Pulang sendiri. Secara kalau misalnya kamu ya mau tahu nih Sobat Dios, mau tahu nih. Dari AOC ini, dari Baranang Siang ke daerah Pahlawan itu, jalur yang biasa selewat itu jalur motong. Dan itu tuh gelap. Waduh. Gelap Gak ada banget. penerangan sama sekali. Nggak ada. Jadi penerangannya itu khusus karena kan melewatin daerah-daerah tentara. Dan penerangannya itu cuman daerah-daerah yang memang mereka tuh ada lapangan-lapangan gitulah yang sewain, lapangan golf atau lapangan apa gitulah. Nah itu yang terang doang itu. Tapi ada spot-spot yang banyak tanamannya itu gelap. Dan punya perjalanan yang panjang. Dan itu tuh apa ya, ketika mengingat itu tuh ya gini, pikir Tuhan baik banget. Nggak ada terjadi sesuatu yang aneh-aneh. Secara ini perempuan jalan malam-malam sendiri, Iya. ya kan? Tapi waktu ngalamin mungkin gak enak sih ya. Iya. Waktu ngalamin kayaknya ya campur deg-degan, campur. Tapi ketika sekarang ngeliat ke belakang jadi cerita ya. Betul. Dan itu sepanjang jalan yang ada cuma misalnya apa? Ngapain coba Sobat Yos? Karena nggak ada temen kan, nyanyi nyembah Tuhan Iya, sepanjang iya. jalan. Dan itu benar-benar nyata bahwa Tuhan adalah gembalaku tuh buat isi mah nyata banget. Gimana Tuhan menyertai, nggak pernah kekurangan. Nggak punya duit, mau nyari makan, tiba-tiba ada yang ngasih, ada berkat yang datang. Itulah ajaibnya Tuhan. Yes, betul. Kadang-kadang yang tidak pernah terpikirkan oleh kita itu yang Tuhan lakukan loh. Iya, betul. Apa yang kan ada ayatnya. Iya benar. Makanya ini Sobat Dias, yuk sama-sama saat ini. Mungkin kamu dalam posisi, saya nggak tahu ya kondisi kamu saat ini. Pagi di masa-masa sekarang ini semua serba susah, secara dunia dikatakan semua serba susah. Iya. Yang apa-apa serba mahal, mau Inflasi. udah banyak banget masalah-masalah yang isu-isu yang terjadi di dunia ini gitu. Yang secara tidak sadar maupun langsung tidak langsung berdampak sama kita. Iya. Krisis moral, krisis iman, Ya, dia betul. di mana-mana. Dan yang apalagi yang sekarang ini yang mengalami krisis iman tuh lumayan banyak Banget. Kegalauan yang terjadi tuh banyak banget. Orang semakin kritis, betul. Dan saya senang sih orang semakin Iya, kritis. betul. Masalahnya sebagian kritisnya ke arah yang salah. Nah itu dia yang buat mereka akhirnya mengambil satu keputusan ya kalau buat isi sih sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. Cuman mungkin buat mereka itu mikirnya yang terbaik buat mereka. Tapi kalau saat ini kamu merasa bahwa saya ini mulai dalam kondisi yang goyah, mengalami sesuatu yang gak enak malam ini, datang sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gembala kita. Ya seperti yang tadi Adit juga udah bilang tentang Abraham. Mungkin saat ini kamu gak ngelihat Tuhan, rasanya kayak Tuhan gak ada. Kalau apa yang tadi Adit sharingkan tentang Abraham itu ya Sobat ya, sisi cuma tangkap satu hal gini. Tuhan tuh pengen kita jalan, kita tahu Tuhan ada di belakang kita, tapi kita berani untuk jalan di depan, melangkah. Karena terkadang kalau kita tahu nih Tuhan berjalan di samping kita, megang tangan kita tuh rasanya nyaman. Jadi ketika untuk ada sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang tidak mengenakan tuh membuat orang jadi tidak bereaksi apa-apa, jadinya stuck aja di situ terus karena udah nyaman. Tapi terkadang Tuhan ingin kita tuh melangkah.
terobos Betul. zona nyaman kita itu. Mungkin saat ini satu hal yang tidak enak buat kamu, yang kamu alamin sekarang. Tapi percaya ketika kamu berjalan, kalau Tuhan taruh kamu sekarang di depannya Tuhan nih, percaya aja, kamu bisa mampu kok, tetap mampu menerobos. Sama halnya ketika Tuhan ada di belakang, di samping kamu, sama posisinya. Dan percaya bahwa terus ada mujizat yang terjadi. Amin. Dahsyat banget ya. Amin. Ya, buat kamu semua Sobat Dios yang malam hari ini yang lagi share, yang mendengarkan malam hari ini. Nah, untuk kamu semua, biar apa yang di-sharingkan, yang pujian penyembahan yang kita naikkan malam hari ini, saya percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir, yang menyentuh hidup, melawat hidup kamu semua yang ada di rumah. Dan terima kasih juga, ini ada WA yang masuk. Wah. Ini dari Ripka Maya di Bogor, katanya. Shalom, selamat malam Kak Isya, Kak Maria. Kita kan nih live worship session malam ini kan dengan Adit katanya. Nah, pasti ada videonya. Dan dia bilang katanya gini, diberkati loh sharing malam hari ini. Puji Tuhan. Terkadang memang apa ya, sharing-sharing seperti ini nih perlu. Iya betul. Bahkan bangsa Israel sendiri juga kan, mereka biasa ya, entah sharingnya debat atau membahas Taurat atau segala macam, tapi mereka membiasakan kayak gini, membahas sesuatu, sharing kehidupan, sharing Taurat, dan itu baik sih. Ya. Ya, buat Ripka nih, terima kasih udah kirim WA ke kita. Ada buat kamu juga Sobat Dios nih, yang masih setia mendengarkan. Buat kamu yang mau mungkin mau sharing juga boleh, berbagi dengan kita, sama seperti yang tadi kita sudah, Isya dan juga Adit sudah berbagi. Mungkin kamu juga punya satu kisah pengalaman pagi tentang Tuhan adalah gembala kita. Ya, kamu bisa langsung chat ke nomor WA kita di 0813 8722 7274 0813 8722 7274. Dan kita masih akan terus berlanjut nih sampai nanti kodenya sampai jam 8. Jadi buat kamu semua, yuk siapkan hati, lakukan apa yang mau Tuhan mau dalam hidup kamu. Percaya bahwa saat ini pun Tuhan terus bekerja dalam hidup kamu. Dan percayalah bahwa mungkin ini jawaban dari apa yang kamu permasalahan dalam hidup kamu. Ini cara Tuhan menjawab doa-doa kamu. Akan menjadi sebuah hal yang mengagetkan tentu kalau misalnya kita nggak terbiasa melangkah bersama Tuhan, terus tiba-tiba kita minta petunjuk. Tapi
Tapi kalau misalnya kita belajar hari demi hari melangkah sama Tuhan, nanya gitu, dan kita akan terbiasa bahwa kita akan menyadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala apapun yang ada di hidup kita. Masalahnya seringkali, termasuk saya juga, kadang kita baru ingat Tuhan itu ketika ada maunya. Iya. Ada maunya, ada masalah. Masalahnya begitu. Dan sekali lagi, kalau misalnya kita nggak membiasakan hal itu kan sebuah kebiasaan ya. Contoh misalnya mendengar suara Tuhan gimana sih? Itu kan sesuatu yang dilatih. Emang suara Tuhan emang kayak apaan dilatih gitu ya? Sama kayak kita mendisiplinkan diri, belajar mendengarkan orang tua misalnya, itu tuh hal yang kelihatannya simpel tapi itu dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Dan ketika kita ngelakuin itu dari hal-hal yang kecil, saya ingat banget bahkan dari Ngkong Yusak, pakai baju apa aja hari ini nanya. Ya. Itu kerjain Tuhan. Ada yang ngomong waktu itu ke saya, ya, ini apa sih hal kayak gitu, ngapain nanya Tuhan, ngerjain Tuhan lo gitu. Bukan soal ngerjain Tuhan atau itu sudut pandang yang unik sih, Bapak berbeda. Cuman menurut saya adalah ketika kita jalan bareng sama Tuhan, ketika kita melibatkan dalam hal kecil dulu, ya lama-lama kita akan terbiasa. Dan ketika kita menghadapi masalah yang besar nggak kaget gitu. Dan masalah yang besar itu kadang kan bukan, ada dua, antara karena kelalaian kita atau kebodohan kita sendiri, atau memang itu adalah sebuah, bukan ujian, itu adalah sebuah tantangan. Tantangan yang membawa kita ke pribadi yang lebih baik gitu. Ya, yang pasti kita percayalah Tuhan turut bekerja. Kayak ingat lagu ini nggak Kak? Yang Kau turut bekerja, gimana sih awalnya? Oh, oke. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyerta-Mu sempurna, seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Kau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Biar Yesus yang jadi fondasi kita. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu,
perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan. Mari kita deklarasikan bersama. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Pasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, Kau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, Kau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai Mari nyanyikan terus sampai ini batu karang sampai di jiwa. benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Biar ini menjadi doa deklarasi kami Tuhan, doa iman kami Tuhan, pengakuan iman kami Tuhan bahwa Engkau adalah perisai pelindung kami. Yes. Kami nggak akan pernah merasa tidak aman ketika ada di dalam-Mu Tuhan. Kau batu karang yang teguh, kami nggak akan pernah merasa goyah Tuhan. Kami nggak akan bisa digoyahkan oleh apapun Tuhan. Bahkan Yes. ketika dunia bergoncang, ketika
ketika kami di dalam-Mu, Engkau adalah batu penjuru itu dan kami gak akan pernah goyah Tuhan. Yes. Kami percaya Engkau benteng pengharapan kami Tuhan. Seluruh masalah boleh bertubi-tubi menyerang Tuhan, tapi ketika kami memiliki benteng pengharapan kami gak akan hilang, iman kami gak akan redup. Kami akan terus percaya bahwa Engkau Allah yang baik dan Engkau Allah yang peduli. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau akan ada terus bersama kami, dan semua apa yang Engkau lakukan buat hidup kami semuanya baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang baik.
kasih. Oh terima kasih. Tidak terasa Sobat Yos, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 8 malam. Mungkin program live worship malam hari ini harus selesai. Tapi saya percaya pekerjaan tangan Tuhan, karya Tuhan itu terus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan saat ini dalam hidupmu, itu akan terus terjadi. Amin. Dan percayalah, kalau saat ini kamu masih, Tuhan menginginkan kamu untuk menyembah, untuk kamu muji nama Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan, lakukan, jangan berhenti. Walaupun program ini sudah selesai, lakukan apa yang Tuhan mau saat ini. Dan percaya, apapun yang kamu lakukan dengan setia dan kamu lakukan dengan taat, akan ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan kamu lihat di depan. Mungkin saat ini kamu gak bisa ngelihat hasilnya apa, gak bisa ngelihat buktinya mana, mungkin gak bisa lihat itu. Tapi percaya, di depan sana kamu akan melihat semuanya dengan lebih jelas. Oke Sobat Yos, sebelum kita pamit, Musya mau minta Adit untuk berdoa penutup. Yuk, mari untuk kita setiap berdoa. Sobat Dios yang ada di rumah yang saat malam ini juga sepanjang 2 jam ini mengikuti acara live worship malam hari ini. Bapa kami yang baik, kami hanya pengen ngucap syukur. Yes, Tuhan. Kau begitu baik untuk setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami ada, kami hidup untuk menyaksikan keajaiban, kebaikan, kasih-Mu dan menyaksikannya kepada dunia. Biar kami, setiap kami yang mendengarkan, setiap kami yang di sini, ataupun nanti yang setelah relaynya atau videonya di YouTube, biar kami bisa mendengar apa yang menjadi sungguh panggilan kami, dan kami bisa menjalaninya bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menikmatinya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu hal yang mungkin apa yang kami jalanin ada hal yang gak mudah, tapi kami tahu itu pun mendewasakan kami Tuhan. Yes. Kami siap syukur, kami hanya bisa bilang thank you Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan kami untuk terus jalan di tempat yang memang Kau mau, untuk kami sadar bahwa Engkau gembala kami, dan untuk kami sadar bahwa Engkau terus ada bersama kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, karena kadang kami terlalu bodoh untuk menyadari hal itu Tuhan. Kadang emosi kami, perasaan kami, ataupun mungkin hal-hal yang kami dengar bikin kami lupa, bikin kami goyah Tuhan. Tapi saat ini kami mau berterima kasih, kami mau berdoa, mengucap syukur Engkau tetap setia, Engkau tetap memegangi kami, Engkau tetap berjalan bersama kami. Makasih Tuhan. Apapun yang dialami oleh kami, setiap yang mendengarkan saat ini juga, kami tahu semuanya baik, dan sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu semuanya baik, kami tahu semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Dan biar semua yang dibagikan tadi, sharing-sharing kami semua biar jadi berkat, gak ada yang salah tangkap. Kami juga mengucap syukur Engkau menuntun semuanya sepanjang acara ini tadi juga. Tuhan Roh Kudus, kami ucap syukur Engkau baik Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang mengarahkan, Engkau yang memimpin acara ini Tuhan. Kami ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Dan biar malam ini menjadi sebuah peringatan juga bahwa kami akan terus berjalan menjalani panggilan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Terima kasih Adit. Terima kasih Sudah kesempatannya. Sama-sama. Dan biar terus apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu itu terus terjadi. Apa yang kau inginkan, kau yang berkat Tuhan melimpah dalam hidupmu lah. Amin. Amin. Terima kasih sobat Dios semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio dan pastinya cara jalan kehidupan malam hari ini. Dan terima kasih buat kamu juga yang sudah WA ke sini. Dan jangan lupa doa bagi bangsa setiap pagi jam 5 pagi kita sama-sama berdiri untuk bangsa ini. Yes. Dan kamu bisa ikutin di channel YouTube AOC Media. Terima kasih sobat Dios semua, sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye bye and God bless you all. God bless you all.